halaman 68. Al-qismus tsani fi ijtinabil ma'asi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani fi ijtinabil ma'asi. I'lam anna ad-dina syatrani ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati wa tarkul manahi huwal ashaddu fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkash syahawati la yaqdiru 'alaihi illa as-siddiqun. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajaras su'a wal mujahidu man jahada hawahu wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatihi ghayatul kufrani wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allahu ghayatut tughyani fa'a'dha'uka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah bilisanin talqin zalqin ay fasihin tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiqi. Qala Allahu ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum
wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fahfadh jami'a badanika minal ma'asi khususan a'dha'aka sab'ata fa inna jahannama laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsumun wala yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'is sab'ati wahia al-ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu war rijlu. Wallahu a'lam. Al-qismu tsani fi ijtinabil ma'asi. Bagian kedua perihal menghindari maksiat-maksiat. I'lam annad dina syatrani. Ketahui olehmu bahwa agama itu ada dua bahagian. Ahaduhuma tarkul manahi. Salah satunya meninggalkan larangan-larangan. Wal akharu fi'lut ta'ati. Dan satunya lagi melakukan ketaatan-ketaatan. Wa tarkul manahi huwal asyaddu. Dan meninggalkan larangan-larangan itu terlebih berat. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Maka sesungguhnya ketaatan-ketaatan sanggup atas melakukannya oleh setiap orang. Wa tarkas syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Dan meninggalkan syahwat itu tidak mampu atasnya melainkan orang-orang siddiqun. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajaras su'a. Bermula yang disebut orang hijrah yaitu orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahidu man jahada hawahu. Dan yang disebut pejuang itu adalah yang berjuang melawan nafsunya. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika. Dan ketahui olehmu bahwasanya kamu sesungguhnya durhaka kepada Allah dengan anggota-anggota tubuhmu. Wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika. Dan hanya saja anggota-anggota tubuhmu merupakan nikmat daripada Allah atasmu. Wa amanatun ladaika. Dan titipan padamu. Fasti'anatuka bi ni'matillaha ala maksiyatihi. Maka memperbantukannya kamu
dengan nikmat Allah atas mendurhakainya, ghayatul kufrani, merupakan puncak keingkaran. Wa khiyanatuka fi amanatin istauda'akahallahu ghayatut tughyani, dan berkhianatnya kamu pada amanah yang Allah titipkannya kepadamu, itu merupakan puncak melampaui batas. Fa'a'dha'uka ra'ayaka, maka anggota-anggota tubuhmu adalah rakyat-rakyatmu. Fanzur kaifa tar'aha, maka tiliklah olehmu bagaimana kamu membimbing rakyat-rakyatmu. Fakullukum ra'in, maka setiap kamu itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu kelak ditanya dari yang dipimpinnya. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika, ketahui olehmu bahwa sekalian anggota-anggota tubuhmu, satashhadu alaika fi arasatil qiyamati, kelak akan bersaksi atasmu di tempat-tempat hari kiamat, bilisanin talqin zalqin ay fasihin, dengan lisan yang fasih, tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiq, dia akan membuka aibmu di hadapan kepala-kepala makhluk. Qala Allahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, yauma tashhadu alaihim, pada hari itu bersaksi atas mereka, alsinatuhum, oleh lidah-lidah mereka, wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu pernah mereka lakukan. Wa qala ta'ala, berfirman pula Allah ta'ala, al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim, dan berbicara kepada kami oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang dulu mereka usahakan. Fahfadz jami'a badanika minal ma'asi, maka peliharalah olehmu sekalian badanmu dari maksiat-maksiat. Wa khususon a'dha'aka sab'ata, khususnya lagi anggota-anggota tubuhmu yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, sesungguhnya jahannam ada baginya 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maqsum, bagi setiap pintu daripada mereka ada bagian yang sudah dibagi-bagi. Wala yata'ayyanu litilkal abwabi, dan tiada tertentu bagi pintu-pintu itu, illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'is sab'ah, melainkan orang yang durhaka kepada Allah dengan 7 anggota tubuhnya ini. Wahia, 7 anggota tersebut adalah al-ainu, mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, lidah, wal batnu, perut, wal farju, kemaluan, wal yadu, tangan, war rijlu, kaki. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah,
Pada bagian pertama di kitab ini dibahas tentang ketaatan zahir, dari mulai toharoh, kemudian sholat, puasa, udah dibahas. Nah, di sini disinggung di bagian kedua fijtinabil ma'asi, perihal menjauhi maksiat-maksiat, entah itu maksiat yang zahir maupun maksiat yang batin. Maksiat yang zahir jauhi dari tubuh kita, terlebih khusus 7 anggota yang disebutkan tadi. Imam Ghazali memberi muqaddimah di bab ini, menjauhi maksiat itu lebih berat daripada melakukan ketaatan. Sholat, puasa, seberat-beratnya masih enteng, setiap orang masih sanggup melakukan. Tapi untuk menjauhi maksiat, enggak setiap orang mampu melakukan kecuali as-siddiqun, orang-orang yang jujur, mulutnya jujur, hatinya jujur, orang-orang yang kenal kepada Allah Ta'ala, dia yang sanggup menghindari maksiat. Imam Ghazali mengkaitkan dengan hadis Rasulullah tentang orang yang hijrah dan orang yang berjuang. Hijrah di sini maknanya meninggalkan. Beda dengan hijrah pindah tempat dari Mekah ke Madinah, itu juga disebut hijrah. Kalau di hadis ini lebih kepada hijrah ma'nawiyah, hijrah secara makna. Yang disebut muhajir, orang yang hijrah maknawi itu man hajarassu, orang yang meninggalkan keburukan, itu namanya hijrah. Judi dia tinggalkan, zina dia tinggalkan, minum minuman keras dia tinggalkan. Ini namanya hijrah secara maknawi. Sedangkan yang disebut pejuang, wal mujahid man jahada hawahu, yang berjuang melawan keinginan nafsu ammarahnya. Nafsu ammarah yang menggebu-gebu, selalu menyuruh berbuat buruk. Nah, dia berjuang tuh lawan. Kalau sudah ada modal seperti ini, dia akan mampu di medan juang jihad melawan musuh. Kenapa? Melawan nafsunya saja dia sanggup berjuang. Tentu lebih ringan saat menghadapi musuh di medan tempur. Tapi kalau nafsunya tidak mampu dia taklukkan, dia tundukkan, bagaimana kelak dia hadapi lawan di medan juang? Selanjutnya Imam Ghazali mengingatkan, anggota-anggota tubuh yang ada di diri kita ini merupakan anugerah dari Allah, titipan dari Allah, amanah. Orang kalau dikasih amanat kan mesti disampaikan. Ini semua nih titipan dari Allah. Dari mulai mata, telinga, lidah, perut, farji, tangan dan kaki, itu semua titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang hamba menggunakan titipan yang Allah berikan, Allah amanatin ke kita,
Nih, tangan digunakan kepentingannya apa? Mata untuk apa? Lidah untuk apa? Ternyata digunakan oleh manusia untuk maksiat. Tangan dipakai buat main gaplek, berjudi. Atau tangan dipakai buat mengambil hak orang. Atau lidah dipakai buat menyakiti orang. Dan lain seterusnya. Ini adalah ghayatul kufron, puncak keingkaran. Dia nggak ada syukurnya Allah anugerahi nikmat seperti ini. Dia akan bisa merasakan betapa mahalnya itu nikmat ketika ketiadaannya lagi. Tangannya udah nggak berfungsi lagi, bergerak. Dia baru berasa, oh ternyata kemarin tangan mampu bergerak sehat. Allah kasih. Kaki begitu juga. Lidah tidak sanggup berbicara, oh terseksa sekali. Biasa berbicara, tiba-tiba tidak bisa berbicara. Dia baru berasa betapa mahalnya nikmat lidah itu. Nah, kalau digunakan untuk maksiat, ini ghayatul kufran. Manusia yang paling mencapai puncak keingkaran. Dan kata Imam Ghazali pula, pengkhianatan kamu terhadap titipan yang Allah sudah berikan. Yang Allah titipin ke diri kita. Kita khianati, ghayatut tughyan. Itu puncak melampaui batas. Itu kalau namanya sudah jadi pengkhianat, udah sangat-sangat melampaui batas. Apa jadinya nanti? Kalau rancangan undang-undang itu digolkan, ijab kabul akad nikah dihadirkan, calon mempelai wanita pakai baju kekemben di dalam masjid, kita udah nggak bisa protes lagi. Mereka akan berdalih, oh budaya kami seperti ini. Jadi aturan syariat harus nurut dengan budaya setempat. Rusak itu contoh dan akan punya banyak konsekuensinya nanti. Bukan budaya yang harus manut sama syariat, ini syariat manut sama budaya. Itu maksud ketuhanan yang berkebudayaan. Berbahaya sekali, wajib kita tolak. Ya, kita balik pada pembahasan tadi. Jadi berkhianatnya kamu terhadap amanah yang Allah sudah titipkan, itu udah puncak lewat batas. Imam Ghazali memperumpamakan, anggota-anggota tubuhmu adalah rakyat-rakyatmu. Ra'ayaka jamak dari ra'iyatun. Jadi bahasa Indonesia rakyat. Maka lihatlah bagaimana kamu memimpin rakyatmu. Fakullukum ra'in. Setiap kamu itu pemimpin. Kita pemimpin di dalam rumah tangga, anak dan istri. Ya gimana suami, gimana bapaknya mendidik. Subhanallah. Contoh keluarga Nabi Ibrahim. Bapaknya mendidik Ismail. Si suami mendidik istri, Nabi Ibrahim mendidik Siti Hajar. Jadi mahligai yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kamu itu pemimpin. Ketua RT pemimpin buat warga di RT-nya. Kalau mau punya warga pada rajin
sholat berjamaah ke masjid, ketua RT-nya kudu nyontoin. Tapi ada juga warganya lebih sadar rajin, ketua RT-nya entah di RT 0 berapa, wallahu alam itu. Begitu juga ketua RW dan seterusnya. Ya. Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah, dia tunjukkan betul sebagai pemimpin bersikap adil, jangan kata kepada manusia. Fasilitas jalan untuk binatang dibenahi. Wallahi, andai kata ada kambing di daerah Irak terpleset gara-gara jalannya tidak baik, saya bertanggung jawab di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Itu Umar bin Khattab. Sidaknya malam-malam, tidak mau diliput oleh media, masuk. Dia pengen tahu keadaan warganya. Sampai dia dapati ada hidup anak yatim dengan ibunya yang janda, yang ternyata almarhum suaminya adalah pejuang. Sang janda tengah memasak air isinya batu. Si anak kelaparan menjerit-jerit, "Mak, lapar mak." Belum mateng nak, sampai si anak ngantuk. Ya batu direbus, kapan matengnya? Kalau kita kurang syukur gimana? Kondisi begini, bansos masih nyampe. Udah nyampe belum? Punya mau udah nyampe, udah masak tuh beras. Diapain? Dijual. Allahu Akbar. Dekat lagi Idul Kurban, dapat daging ke fakir miskin, udah makan. Ini diapain? La ilaha illallah. Fakullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu bakal ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Umar bin Khattab begitu adil memimpin. Akhir hayatnya syahid, lagi memimpin sholat subuh, ada yang bunuh. Seorang Yahudi yang menyamar pura-pura masuk Islam mencari peluang, dia bunuh. Yahudi memang dari zaman dulu nggak senang sama pemimpin yang adil, dijelek-jelekin, di framing sedemikian rupa, dia benci. Akhir hayat Umar bin Khattab sebelum wafat sempat bertanya, yang bunuh saya, yang tikam saya, rakyat saya kah? Orang muslim kah? Mereka menjawab, bukan Amirul Mukminin. Siapa? Musuh Islam Yahudi. Oh syukur deh. Lah ditikam syukur. Bukan. Umar berpikir khawatir semasa dia menjabat karena ketidakadilannya sehingga rakyat sakit hati. Maka dia ingin memastikan. Ternyata kalau yang bunuh musuh ya jelas memang karena kedengkian. Itu Umar bin Khattab. Semasa menjabat pakaiannya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu banyak tambelan. Pakaiannya jadi pemimpin negara, bajunya tambelan. Itu Umar bin Khattab. Ada di akhir zaman pemimpin mau disama-samain kayak Umar bin Khattab. Mana ada Umar bin Khattab banjir digendong-gendong, kagak ada. Paham nggak? Saya cerita siapa? Umar bin Khattab. Ada nggak Umar bin Khattab sidak pakai digendong-gendong? Kagak ada. Umar bin Khattab mah gagah, jauh kemana-mana, mau disama-samain dengan Umar bin Khattab. Itu namanya terlalu kelebihan. Kita lanjutkan. Anggota tubuhmu bakal menjadi saksi di yaumil qiyamah nanti dengan bahasa yang fasih,
Ini tangan bisa berbicara. Betul ya Allah, itu tunjangan dana anggaran turun sekian, yang saya kentit sekian. Tuh tangan ngomong. Sehingga bawahannya kesian. Ya Allah, hujan kehujanan, panas kepanasan, dijalanin tugas, harusnya tuh anggaran nyampe ke dia, kagak nyampe. Nih tangan-tangan pengkhianat, dia akan berbicara di yaumil qiyamah. Kalau di sini sih belum bisa berbicara, cuma akibat-akibatnya nanti akan dia rasakan. Nanti itu anggota tubuh akan membuka aibmu di hadapan publik, ala ru'usil khalaik. Rasanya gimana? Di sini dipermalukan aja nggak terima. Di yaumil qiyamah dia nggak terima. Dibuka sama malaikat, CCTV-nya malaikat, tuh apa saja yang pernah diperbuat. Yauma tashhadu alaihim, di hari itu yang bersaksi pada mereka alsinatuhum, lidahnya, wa aidihim, tangannya ikut bersaksi, wa arjuluhum, kakinya pun bersaksi. Betul ya Allah, kaki ini digunakan buat melangkah. Kami diam-diam ngumpat mengadakan satu rencana busuk begini. Itu kaki ngomong, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian Imam Ghazali kutip juga ayat di surah Yasin yang gak asing bagi kita. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mulutnya. Kita ditutup berapa jam aja pakai masker, ngep. Kalau di sana maskernya bukan kayak kita, langsung nih dipres. Mau berbicara nggak bisa, karena lidah itu pandai bersilat. Dah langsung nih. Yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aidihim, tangan Allah jadikan bisa ngomong, berbicara, fasih, lengkap, akurat. Wah, TKP-nya disebutin pada jam sekian. Wa arjuluhum, kakinya pun, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakinya ikut menyaksikan. Maka terakhir nasihat Imam Ghazali di muqaddimah tadi, peliharalah seluruh badanmu dari maksiat, wabil khusus 7 anggota tubuhmu. Di kepala ada 3, mata dijaga, telinga dijaga, lidah dijaga. Lalu di badan, perut dijaga, farji dijaga, udah 5. Tangan dijaga dan kaki dijaga. Nanti pengendalinya yang lebih penting, hati dijaga. Hati itu ibarat raja, kata Imam Ghazali. Yang lain adalah aparaturnya, pelaksananya. Hatinya baik, keluarnya pun tutur kata baik, matanya memandang yang baik, telinga mendengar yang baik, dan seterusnya. Insya Allah pertemuan berikut kita masuk satu persatu. Apa peruntukan mata? Tugasnya itu mata apa? Apa yang perlu dijaga mata? Begitu juga anggota tubuh yang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atammu wa la ilma lana illa ma'alam.